Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan, dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani, edisi hari Selasa 11 Januari 2022, Pekan Biasa pertama. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan mendengarkan doa orang yang penuh kepercayaan, menyerahkan diri dan hidup mereka kepadanya. Doa dan harapan Hana dikabulkan oleh Tuhan. Ia mendapatkan seorang anak dan kemudian menyerahkan anak itu kembali kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus mewartakan kerajaan Allah bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan nyata. Ia menyembuhkan seorang yang kerasukan roh jahat. Semua peristiwa ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita manusia memiliki iman yang kuat, Tuhan sendiri dengan kuat kuasa-Nya akan melakukan segalanya untuk kebahagiaan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kuasa Yesus melebihi apapun. Hal itu pun diakui oleh orang-orang pada waktu itu melihat perbuatan Yesus. Roh-roh jahat pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya. Yesus membangun kerajaan Allah dengan tindakan yang nyata. Ia menyingkirkan penghalang yang menghambat pekerjaannya. Kita diajak untuk mengandalkan Yesus dalam setiap perkara di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil dikisahkan bahwa roh jahat itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Pada tataran ini hendak ditegaskan kembali bahwa kekuatan jahat betul-betul mengenal apa dan siapa yang ada di hadapannya.
ada wilayah suci yang tak memungkinkan roh jahat bergerak, dan wilayah itu ada pada orang dari Nazaret itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keunggulannya jelas dirasakan. Itulah yang disaksikan oleh orang-orang waktu itu dan diberitakan kepada kita sekarang. Mereka makin bertanya-tanya, lalu siapa sebetulnya dia yang diakui kewibawaannya bahkan oleh kawanan roh jahat yang memakai kata kami itu? Jadi roh-roh seperti itu merasa terancam dan gentar di hadapan orang Nazaret yang sedemikian dekat dengan Allah yang Maha Suci. Lalu Yesus menghardik dan menyuruh roh itu diam. Yesus mengeluarkan roh dari dalam diri orang yang kerasukan yang mau mendekat kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penginjil Markus juga hendak membuat kita melihat bahwa dalam memberi pengajaran, Yesus juga menyingkirkan pengaruh roh jahat yang mengancam kita. Inilah kebesarannya, inilah kuasanya, dan kita diajak untuk taat kepadanya. Sementara di satu sisi, dalam bacaan pertama juga ditampilkan bahwa Samuel lahir karena penyerahan diri Hana, ibunya, kepada kehendak Allah. Dengan penuh kesadaran, Hana pun menyerahkan anak sulungnya untuk membangun kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah melihat bagaimana kuasa roh jahat itu sangat kecil dibandingkan dengan kuasa Yesus yang besar. Oleh karena itu, hilangkanlah rasa takut yang masih ada dalam diri kita masing-masing di dalam menjalani kehidupan ini. Sebab Tuhan Yesus berkuasa atas ciptaannya dan berkuasa atas segalanya. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, Engkau tidak menolak Hana yang terus-menerus berdoa kepadamu. Berilah kami semangat di saat-saat kami mengalami putus asa dan dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup kami. Tuhan, bimbinglah kami sepanjang hari ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.